Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok Sylvia Agustin dengan NIM 2131610007 dan Ila Khairunisa dengan NIM 2131610008 ingin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tahapan-tahapan penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah ada 3 tahapan, yaitu tahap pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua tahap proses penulisan, yang ketiga yaitu evaluasi. Tahapan penulisan karya ilmiah yang pertama yaitu tahap persiapan. Ada 3 tahapan dalam tahap persiapan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pemilihan topik atau masalah untuk karya ilmiah. Yang kedua, merencanakan kerangka penulisan. Yang ketiga, pengumpulan informasi untuk penulisan karya ilmiah. Hal terpenting yang harus dipikirkan oleh seorang penulis karya ilmiah pada tahap persiapan, yaitu yang pertama, pemilihan topik atau masalah untuk karya ilmiah. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada saat menentukan topik untuk karya ilmiah. Dalam penulisannya harus mengikuti kaidah kebenaran isi, metode kajian, serta tata cara penulisannya yang bersifat keilmuan. Salah satu cara untuk memenuhi kaidah tersebut adalah dengan menentukan pemilihan topik yang jelas dan spesifik. Pemilihan untuk karya tulis ilmiah dapat dilakukan dengan cara, yaitu A. Merumuskan tujuan. Rumusan tujuan jelas dan tepat menjadi sangat penting untuk dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang terfokus bahasanya. Tips yang dapat dilakukan untuk merumuskan tujuan diantaranya: pertama, usahakan merumuskan tujuan dalam satu kalimat yang sederhana. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan menggunakan salah satu kata-katanya terhadap rumusan yang kita buat. Yang ketiga, jika kita dapat menjawab dengan pasti pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, berarti rumusan tujuan yang kita buat sudah cukup jelas dan tepat. B. Menentukan topik. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menentukan topik adalah menentukan ide-ide utama. Kemudian, uji dan tanya pada diri sendiri apakah ide-ide itu yang akan kita tulis. C. Menentukan topik. Bila topik telah ditentukan, kita masih harus memfokuskan topik tersebut agar dalam penulisannya tepat sasaran. Beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam memfokuskan topik. Yang pertama, fokuskan topik agar mudah dikelola. Yang kedua, ajukan pertanyaan. Yang ketiga, mengidentifikasi pembaca karya ilmiah. Kewajiban seorang penulis karya ilmiah adalah memuaskan kebutuhan pembacanya akan informasi, yaitu dengan cara menyampaikan pesan yang ditulisnya agar mudah dipahami oleh pembacanya. Sebelum menulis, kita harus mengidentifikasi siapa kira-kira yang akan membaca tulisan kita. Hal tersebut harus dipertimbangkan pada saat kita menulis karya tulis ilmiah agar tulisan kita tepat sasaran. Yang keempat, menentukan cakupan isi materi karya ilmiah. Cakupan materi adalah jenis dan jumlah informasi yang akan disajikan di dalam tulisan. Selanjutnya, yang kedua itu merencanakan kerangka penulisan. Setelah memilih topik dan menentukan tema penulisan, serta mengumpulkan bahan yang relevan, penulis harus merencanakan susunan kerangka penulisan. Wahab menyebutkan 3 alasan penulisan perlu menyusun karya penulisan. 3 alasan tersebut adalah: yang pertama, penyusunan kerangka dapat membantu penulis mengorganisasikan ide-idenya. Yang kedua, penyusunan kerangka mempercepat proses penulisan. Dan
Ketiga, penyusunan kerangka dapat meningkatkan kualitas bahasa. Sesuai dengan struktur umum karya ilmiah, topik kemudian dikembangkan ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, yang ketiga penutup. Yang ketiga yaitu pengumpulan informasi untuk penulisan karya ilmiah. Yang pertama, A. Memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber data, informasi, dan bahan untuk tulisan. Yaitu pertama, mencari buku dengan online katalog dan card katalog. Pencarian buku dengan cara online katalog biasanya menggunakan terminal komputer. Kita dapat mencari buku dengan judul dan nama penulis yang jelas atau minta kepada komputer untuk mencarikan file-file yang berkaitan dengan topik yang sedang kita tulis. Selain menggunakan komputer, kita juga dapat menggunakan card katalog untuk mencari buku atau artikel yang kita butuhkan. Pada umumnya, buku koleksi perpustakaan didata dalam 3 jenis kartu katalog, yaitu katalog yang berisi data tentang pengarang atau penulis, judul buku, dan subjek atau topik tertentu. Yang kedua, memeriksa bahan-bahan pustaka yang telah diperoleh. Cara memeriksa bahan pustaka tersebut antara lain: A. Atur waktu membaca. B. Bacalah secara selektif. C. Bacalah secara bertanggung jawab. D. Bacalah secara kritis. Yang ketiga, membuat catatan dari bahan pustaka. Salah satu cara terbaik dan paling sederhana dalam membuat catatan ini adalah selalu mengacu pada kartu indeks yang telah kita buat. Yang keempat, membuat ringkasan dan paraphrasing. Di samping membuat catatan, kita pun dapat membuat ringkasan atau paraphrasing dari sumber bacaan yang kita dapatkan di dalam menunjang keberhasilan proyek tulisan kita. Yang kelima, membuat kutipan. Kita harus mengutip dengan persis dan apa adanya pernyataan dari sumber bacaan yang kita gunakan. Jika pernyataan tersebut merupakan pandangan mendasar dari penulis, dan jika kita ubah ke dalam bahasa kita sendiri, akan mengaburkan arti sesungguhnya. Yang kedua yaitu melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dan untuk tulisan. Ada 4 hal yang harus diperhatikan pada saat akan melakukan wawancara untuk keperluan proyek tulisan karya ilmiah, yaitu yang pertama, menentukan orang yang tepat untuk diwawancarai, yang kedua, mempersiapkan pedoman wawancara, yang ketiga, melaksanakan wawancara, yang keempat, mengolah hasil wawancara. Tahapan penulisan karya ilmiah yang kedua yaitu tahap proses penulisan. Tahap penulisan merupakan perwujudan tahap persiapan ditambah dengan pembahasan yang dilakukan selama dan setelah penulisan selesai. Tahap prapenulisan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahap prapenulisan, yaitu yang pertama, pemilihan dan pembatasan topik, yang kedua, merumuskan tujuan, yang ketiga, mempertimbangkan bentuk karangan, yang keempat, mempertimbangkan pembaca, yang kelima, mengumpulkan data pendukung, yang keenam, merumuskan judul, yang ketujuh, merumuskan tesis, yang kedelapan, penyusunan ide dalam bentuk karangan atau outline. Selanjutnya, yaitu pemilihan topik. Di dalam pemilihan topik, kita juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apa sih yang kita tulis? Yang kedua, topik dapat diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga, 4 syarat dalam pemilihan topik. Yang pertama, keterkuasaan. Yang kedua, ketersediaan bahan. Yang ketiga, kemenarikan. Yang keempat, kemanfaatan. Selanjutnya, yaitu yang keempat, agar lebih fokus, topik perlu kita batasi. Kemudian slide berikutnya adalah kita akan membahas tentang evaluasi karya ilmiah. Yang pertama itu yang harus kita evaluasi sebelum saat membuat karya ilmiah itu adalah judul dan abstraknya. Judul itu apa? Judul itu merupakan jiwa, semangat, esensi inti, dan citra keseluruhan isi sebuah karya ilmiah. Kemudian abstrak itu merupakan suatu ringkasan yang singkat namun menyeluruh dari suatu makalah atau artikel jurnal ilmiah.
Kemudian adalah tema sentral dan penjelasan. Kita harus juga mengevaluasi tema sentral dan penjelasan. Nah, apa sih itu tema sentral? Tema sentral itu menjadi suatu pusat keseluruhan rangkaian peristiwa dalam cerita. Kemudian penjelasan itu adalah penjelas suatu permasalahan. Jadi setiap permasalahan itu kan ada, kita harus jelaskan dulu apa itu permasalahan itu terjadi karena apa atau bagaimana. Kemudian yang dievaluasi adalah tujuan dan manfaatnya. Tujuan itu merupakan suatu upaya, niat, atau rencana yang dilakukan guna mencapai target tertentu sesuai dengan keinginan. Kemudian manfaat itu proses yang bisa menghasilkan sesuatu dan memberikan guna tertentu. Itu manfaat itu biasanya itu yang jelas baik-baik ya, yang baik-baik saja. Kemudian kerangka pustaka dan metode yang akan dievaluasi. Kerangka itu adalah susunan rencana atau skema kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan kita tulis atau bahas. Kemudian pustaka itu sebuah konsep mengenai saran dan himpunan pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan. Pustaka itu ya seperti daftar pustaka gitu. Kemudian metode itu merupakan langkah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu tujuan itu pasti harus ada metodenya, cara mencapai tujuannya. Kemudian hasil, kita harus mengevaluasi hasil juga. Nah, apa sih itu hasil? Hasil adalah akibat akhir dari rangkaian tindakan atau peristiwa yang dinyatakan secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian adalah penarikan kesimpulan. Kita harus menarik juga kesimpulannya dulu. Nah, penarikan kesimpulan itu disebut juga dengan argumentasi. Terus penarikan kesimpulan itu dilakukan dari berbagai pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya. Kemudian dengan menggunakan prinsip-prinsip logika diperoleh pernyataan baru yang disebut dengan kesimpulan. Kemudian adalah komentar umum. Komentar umum itu apa? Komentar umum itu adalah komentar umum itu menunjukkan berbagai kesalahan, seperti kita mengomentari ejaannya atau kalimatnya atau susunan katanya mungkin tidak efektif atau paragrafnya yang salah, seperti itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bu dosen. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.